Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik terhadap Sri Asih, sejumlah ASN dan ex-ASN Kolaka Timur tunjukkan itikat baiknya untuk meminta maaf melalui prosesi adat istiadat suku Tolaki, Mombesara, Senin, 30 Oktober tahun 2023 malam. Prosesi permohonan maaf melalui adat istiadat suku Tolaki, Mombesara, yang digelar di kediaman Sri Asih, BTN Satria, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe tersebut turut disaksikan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Asambu, Ketua RT, tokoh adat, serta keluarga Sri Asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, dalam hal ini Lurah Asambu bersama dengan perangkat-perangkat adatnya, Tolea dan Pabicaranya, berbicara adat, yang telah memfasilitasi, menjembatani kami untuk hadir di rumah pribadi Ibu Sri Asih untuk melaksanakan mediasi secara kekeluargaan melalui daripada adat dari Kabupaten Kolaka Timur. Dan alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih pula yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Ibu Sri Asih yang telah menerima kami di tempat ini. Dan kami menyampaikan sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas kehilapan, kekeliruan serta kesalahan yang kami lakukan di saat kami masih bersama-sama di Dinas Dinas Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Ibu Sri Asih. Namanya sebagai manusia tidak terlepas daripada kesalahan, kehilapan dan kekeliruan. Ibu Marsha dengan Pak Hussein dan juga teman-teman yang lainnya itu secara adat ya saya terima, tapi itu tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Mengingat proses hukum ini kan sudah berlangsung selama 2 tahun. Ada 2 tahun setelah penetapan tersangka baru ada upaya untuk mediasi atau permohonan damai gitu. Itu dengan apa hal yang mereka lakukan saat ini saya menghargai dan saya terima sebagai sesama manusia. Tapi mengenai proses hukum yang berlangsung, berhubung kasus ini adalah kasus satu laporan dan satu kesatuan, dan itu tidak dapat saya hentikan karena yang bersangkutan juga adalah satu kesatuan dengan tersangka lainnya. Gitu. Kemarin kan ini kasus ini bermula kan, saya nungguin lama juga untuk melaporkan, itu sekitar 4 bulan untuk mengadu ke pihak yang berwajib, dalam ini Polres Kolaka. Dalam prosesnya itu kan Pak, itu kan karena mereka merasa dirinya benar toh Pak, mereka merasa dirinya benar. Saya pun merasa diri saya benar. Saya laporkan ini kepada pihak yang berwajib untuk menilai siapakah yang pelaku, siapa yang korban gitu. Menguji ya? Iya, untuk siapa yang pelaku, siapa yang korban. Bukan uji sih Pak, lebih tepatnya supaya ditahu Pak, siapa yang pelaku, siapa yang korban. Nah, hukum kita kan itu Pak ada pembuktian terbalik. Iya. Di mana saya melaporkan pencemaran atau fitnah yang terjadi kepada saya itu kan dibuktikan dulu pemerasannya ada atau enggak. Iya. Jadi pada saat perjalanannya kan pemerasannya tidak dapat dibuktikan Pak, dan ada 4 poin yang dituduhkan kepada saya itu, 3 poin lainnya itu tuduhan yang subjektif, dalam artian terlalu personal begitu Pak, pribadi. Karena apa yang mereka tuduhkan kepada saya membuat kegaduhan, ketidaknyamanan itu, dan tidak loyal kepada pimpinan itu
Alasannya ya waktu di persidangan itu adalah jarang ikut apel pagi sore di persidangan sebelumnya. Jadi adapun nanti kalau mereka dibebaskan Pak, itu kan proses hukum. Kalau mereka nanti divonis bersalah atau sampai vonis pidana penjara, ini kan bukan dari perbuatan saya Pak, kan perbuatannya mereka. Dan bukan saya yang tentukan, itu pun juga karena proses hukum. Jadi kalau seperti ada opini-opini di luar Pak yang bilang saya justru karena mereka jadi tersangka ini, ada opini luar itu bahwa saya itu membuat kegaduhan lagi. Padahal saya dalam proses ini Pak 22 bulan ini saya diam. Ya. Kira-kira kalau 10 orang ini masuk lagi untuk minta maaf, kira-kira bukan memaafkan tidak? Kalau maaf Pak, kita sebagai manusia kan ya terima ya Pak ya, maafnya ya. Tapi kalau dalam proses hukum terhenti Pak, kayaknya sudah terlalu jauh Pak untuk dihentikan gitu. Sulit. Iya Pak, karena 22 bulan itu waktu itu Pak bukan waktu yang cepat gitu Pak, itu waktu yang lama. Kalaupun hanya dengan satu kali permintaan maaf Pak dan semuanya terhenti dan menganggap tidak ada terjadi apa-apa kan Pak, itu juga kan bagi saya. Artinya kan proses hukum berjalan. Iya, proses hukum tetap berjalan. Ya, harapan terakhir ya saya karena masalah ini sudah 2 tahun berlangsung, dan saya harap ini juga cepat kelar dan juga mendapat status hukum yang sebaik-baiknya. Diketahui, dari 16 orang ASN lingkup Inspektorat Koltim yang diduga cemarkan nama baik Sri Asih, 14 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan kedua ex-PLT Kepala Inspektorat akan dilakukan pemeriksaan lanjutan setelah Pilcaleg 2024 mendatang usai.